Halo Sobat Bargo, kembali lagi kita di Taste of Tradition bersama saya Chef Ines Tanker bersama minyak laba Bargo. Kali ini kita akan membuat resep gurame pesmol. Resep ini punya kontroversi, ada yang bilang Sunda, ada yang bilang Betawi, ada juga sebenarnya di Jawa Timur kayak acar kuning, di Manado juga ada acar kuning. Tapi ini adalah gurame pesmol ala Betawi. Yang memberikan signifikasinya adalah ada ketumbar yang mungkin di tempat lainnya tidak ada. Tapi hampir mirip-mirip, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita akan masak dengan resep dari gurame pesmol Betawi. Gimana cara buatnya? Kita buat sama-sama. Pertama yang pasti kita akan gunakan di sini gurame. Ya, gurame pastikan bahwa dia masih fresh, bagus. Kalau ditekan untuk dagingnya dia membal, ya tidak diam. Nanti kalau diamnya sudah kelamaan di es, ya. Ini kemudian sudah kita bersihkan. Kemudian untuk bumbunya kita ada bawang merah, bawang putih, kemudian ada kemiri, kemudian di sini kita ada jahe, kemudian ada kencur sedikit, dan kunyit, ya. Komposisi kunyit lebih banyak. Kemudian nanti ini ada asam yang akan kita gunakan untuk memarinasi guramenya. Kemudian ada garam, gula, merica putih, cuka, dan ketumbar. Jadi ini ciri khasnya kalau Betawi dia menggunakan ketumbar, ya. Kalau sepotong saya untuk yang Manado tidak ada ketumbar dan juga tidak ada kencur. Kalau Sunda masih pakai kencur tapi tidak pakai ketumbar. Oke. Nah, kemudian untuk bahan kasarnya kita punya serai, daun salam, kemudian ada daun jeruk, dan juga kita ada laos yang nanti kita akan geprak, dan dikombinasi dengan nanti ada cabai rawit utuh, cabai merah nanti kita potong-potong, kemudian ada ketimun dan wortel. Dan tentunya kita menggunakan minyak laba Bargo yang terbuat dari kelapa pilihan, baik buat kita dan baik untuk keluarga. Halo teman-teman Sobat Bargo, selamat datang di live Bargo pada hari ini. Nah, ini pertama-tama guramenya yang penting sudah fresh, ya. Ya. Kalau freshnya tuh matanya masih cerah gitu, ya. Terus tadi daging masih kenyal, ya. Kemudian kita tinggal kerat-kerat aja. Ukurannya berapa nih Chef kalau kita tahu kan? Sebenarnya bisa 500 sampai 700, ya. Kemudian kita marinasi sedikit dengan asam jawa. Supaya nggak amis ya Chef? Ya, ini sekalian menghilangkan amis. Ini ada flavor juga, ya, kan nanti kita akan digoreng, kemudian nanti sausnya kita siram di atasnya. Kemudian kita berikan garam. Boleh tahu gak sih Chef fungsinya digaramin dulu ini supaya apa Chef? Kan kita mau goreng kepisah, ya. Jadi ini dia perlu seasoning juga, ya, di ikannya. Kita nggak mau ikannya tawar gitu, ya. Berarti nanti rasanya ada asam-asamnya juga gak Chef? Enggak, dia cuman nanti ini karena dia sudah meresap, sudah ini nggak ada rasa asamnya nanti pada hasil akhirnya gitu. Pas sudah digoreng gitu cuman ada rasa fresh, sama kayak kalau kita kasih jeruk nipis gitu kan. Oke, jadi fungsinya di sini ada asam jawa ini buat ngilangin bau ya Chef, ya, biar dia lebih fresh juga teman-teman. Kalau lemon boleh gak Chef? Boleh, lemon tapi lebih mahal. Oh iya, lebih mahal. Dan biasanya. Dan saya cuci tangan sebentar. Ya. Oke, sekarang kita siapin untuk Oke. bumbunya, ya. Oke, bumbunya ini di blender atau diulek nih Chef? Kalau senang ngulek, boleh ngulek. Oh, Kalau saya cari blender. biar lebih cepat ya Chef ya. Ya, biar lebih cepat. Kalau boleh tahu ini di blendernya halus atau kasar Chef? Halus ya ini. Halus. Kalau untuk beberapa bumbu, kalau misalnya kayak bumbu Bali, itu dia lebih kasar. Kalau yang bumbu yang lain rata-rata, yang bumbu yang aslinya diulek, maka blendernya harus halus gitu. Kita masukkan bawang putih, bawang merah, Bawang putih, bawang merah. kemiri yang udah disangrai, ya. Oh, kemudian disangrai dulu teman-teman. Terus kunyit sudah dibakar dulu, baru dikupas. Oke, kunyit. Berarti kunyit sama kemirinya disangrai dulu teman-teman. Jahenya juga disangrai gak Chef? Oh enggak. Bukan disangrai, dibakar. Oh, dibakar. Jadi dibakar, kalau sangrai tanpa pakai di panci aja. Kalau bakar itu langsung pakai api. Oh gitu. Ya. Oke. Ya. Nah ini jadi basicnya sebenarnya basic bumbu kuning gitu, ya.
Nah, ketumbarnya tidak kita taruh sekarang nanti karena kita akan bikin paste dulu. Nah, ini sudah jadi bubuk ya, jadi udah nggak masalah. Sekarang Oke, sementara ini kita siapin dulu ya. ya siap. Saya blender dulu. Siap. Oke, ini sudah kita blender. Oke, udah di blender nih chef sampai halus ya teman-teman. Oke, ya kita geprak. Oke, chef. Ada yang bilang geprak, ada yang bilang geprek gitu ya. Tapi kalau geprek itu orang Betawi berarti. Iya betul. Saya. Itu juga sama. Ya, kita geprak aja atau ini kita sedikit di ini lauk Supaya harum beras. chef. Ya ini selalu biasanya nih rempah-rempah inilah kalau kita bilang untuk bikin wangi ya. Ya ini kalau ada jalan. Dan juga ya chef. Ya. Oke, ini saya mau siapin dulu untuk minyaknya untuk menggoreng ya. Ya karena ini cukup besar dia ya. Ya. Yang pasti kita panaskan dulu minyaknya Sampai benar-benar panas ya chef. ya supaya tidak Lengket. lengket. Sambil nunggu minyaknya panas kita mau ngapain dulu nih chef? Ini mau tumis Tumis Untuk bumbu halusnya ya. bumbunya. Sama kita Tuang sedikit. Kalau pakai minyak tuh minyaknya bisa dipakai berulang kali ya chef. ya sebenarnya ini Ini masih ada sisa. iya keuntungannya sebenarnya untuk yang terutama yang usaha gorengan gitu. Ini untuk menggoreng dia memang punya ketahanan yang lebih daripada minyak lain. Jadi dia basically bisa digoreng ya 7 kali masih kondisinya bagus gitu ya. Kalau yang lain biasanya 3 udah hitam. Hitam. Ya mungkin bisa dicoba ya gitu. Betul, bisa dicoba nih langsung. Ikannya bisa ikan apa aja sebenarnya, bisa bandeng, pes, untuk gurame ya. Kalau mau agak naik kelas sedikit bisa kakap gitu ya. Kerapu. Yang penting ikan ya chef. Kalau buat Yang penting telur ikan. ayam bisa chef. Sebenarnya bisa aja ya, namanya juga ayam, jadi namanya pesmol ayam gitu. Ini biasanya pesmol banyak dipakai buat Ikan. ikan ikanan. Ini boleh masuk. Laos, Wangiannya. salam dan daun jeruk. Kita potong aja biar lebih enak. Daun jeruknya jangan lupa di sobek Sobek. atau di pocel gitu ya guys. Keluar aromanya. Ini kalau udah bisa lihat kalau ini udah wangi. Oh ya udah Kalau belum wangi itu biasanya masih berasa mentah gitu teman-teman ya, masih langu langu kalau ya, kita bilang ya. langu. Jadi harus sampai dia wangi. wangi baru boleh ditambahkan cairan. Kasih sedikit lagi. Jadi kalau taruh minyak juga minyak kelapa barcode. Kalau Biar nambah aroma masakan Iya. chef bisa nambah. jadi jangan taruh banyak-banyak di awal tapi bisa sedikit dulu untuk menumis saja baru kita untuk aromanya terakhir ya bro. Udah mulai kecium nih aromanya chef. Oke. Kurang lebih untuk airnya berapa nih chef? Ya sekitar 300 300 mili. ya mili. Sini kita masukkan wortelnya karena ini nggak dimasak ya. Jadi biar masih garing-garing gitu. Ya kita kasih gula dulu. Terus merica. Kalau masakan Indonesia tuh banyak kayak perbumbuan nih chef. Iya. Emang masakan Indonesia tuh kaya sebenarnya akan kuliner. Asanah bumbunya tuh banyak banget. Kita kasih cuka. Oh, Jadi ini makanya kita bilang kalau di Manado ini namanya acar, kayak acar kuning. acar kuning. Jadi ini kan kayak acar, apa Iya, namanya? betul. Nanti jadi kayak pickle gitu ya. Lanjut kita mau masukin ikannya guys. Jadi kayak ngerebus ikan nih chef kalau pakai minyak berkomplik Iya, karena warnanya bening. banget ya kan. Kita masukin ketumbar. Tumbar. Oke, tinggal kombinasi aja. Ini saya masukin dulu Cabai.
tabelnya. Jadi kalau ini dia kekentalannya tuh dapatnya dari kemiri ya, jadi makanya dia nggak, tetap agak light gitu ya, nggak terlalu heavy. Dari kekentalannya memang begini. Ini sudah bumbu udah mateng. Ini kita udah matikan dulu. Sebab ini nunggu ini ya. Banget ya chef. Mari menunggu. Nggak menunggu ikannya. Ikannya harus di fry ya teman-teman. Ya, biar dia sisi atasnya juga kegoreng. Emang agak boros minyak ya chef kalau masak Ya ini kan ya. basically kalau ini kan memang kita makanya kalau minyak kelapa barco ini bisa dipakai berkali-kali kan. Jadi kalau dia mau goreng lagi gitu dia bisa. Yang penting habis goreng adalah disaring. Kalau udah kayak gini perlu dibalik lagi atau nggak usah? Nggak usah karena ini kan kita agak susah ya. Ini kan dia modelnya begini. Jadi mendingan disiram-siram seperti ini. Udah cepet kok dia matangnya nih kalau kita lihat kan daerah sisi ini sudah matang gitu. Karena kita juga garis-garis tadi kan. Oke. Wih, udah matang. Kita buang sedikit minyaknya. Disiram. Seger banget ya chef ternyata. Iya. Wortel, timun. Bisa ambil pakai kemangi sedikit atau mungkin daun ketumbar kalau saya mau kasih. Wow, daun ketumbar. Ini bukan seledri ya teman-teman. Karena kadang ada yang nganggap ini seledri, padahal beda ya chef. Iya beda. Kalau wang shui Ini daun ketumbar atau orang bilang daun ketumbar atau bahasanya cilantro kalau seledri. atau bahasanya ada wangshui. Iya ya chef. Kalau tadi wanginya beda. Ada wanginya tapi beda. Oke. Guys, teman-teman semua. Jadi ini dia hasil masakan Chef Vindex pada hari ini, yaitu gurame esmol Betawi. Ya chef ya. Yes. Teman-teman nanti bisa cek menu lengkapnya, nanti ada di Igoi kita ya. Di Igoi kita nanti ada di situ dan juga ada di YT kita guys. Ditunggu ya teman-teman. Nah Sobat Barco, terima kasih sudah mengikuti Taste of Tradition bersama Minyak Kelapa Barco dan saya Chef Vindex Tanker. Pastinya resep ini bisa dinikmati dan kalian bisa buat untuk kalian sendiri atau bisa buat jadi ide jualan. Oke, thank you for watching. Sampai jumpa di Taste of Tradition berikutnya. Bye-bye.